teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru. Tapi guru yang tidak mau belajar teknologi akan diganti dengan guru lain yang mau belajar teknologi. Jadi saya bikin super app pakai Android apps itu sudah full fitur Pak di dalamnya. Jadi guru itu presensi, input, bikin jurnal, kokurikulernya, pembiasaan, guru walinya, semua program-program Kemendikbud yang baru sekarang itu ada di aplikasi saya. Saya buat dengan zero knowledge programming, nol pengetahuan. Untuk aplikasi serumit itu. Ya, tapi, nah ini dia yang saya maksud tadi. Karena saya bisa menggunakan AI dengan bagus. Ya. Jadi sebenarnya ketakutan kita dengan teknologi itu salah kalau menurut saya ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ini kan debatable ya. Mungkin orang bisa mendebat kita juga. Tapi yang dari yang saya alami, dari pengalaman saya, teknologi itu akan sangat membantu kita. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Sama pisau lah. Pisau itu kita pakai di dapur bisa bikin masakan enak. Toh, kita pakai bisa menyakiti di lorong-lorong sambil mabok bisa menyakiti orang. Selamat datang di Pojok Rindu, ruang inspirasi dan edukasi, tentunya tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Ya, dan tentu saja saya tidak sendiri. Sudah jelas hadir bersama saya seorang narasumber yang memahami jauh tentang teknologi, utamanya yang akan kita bahas hari ini tentang AI. Ya, Pak Herwin. Ya, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Bosku, saya panggil siapa nih? Om saja ya? Jangan om lah ketuaan. Panggil tante. Tidak. Siap, Pak Herwin saja. Bro, terserah lah. Bro, ya bro. Oke bro. Bro Herwin ini sendiri ini kan sudah banyak pengalaman ya di dunia, utamanya ini di dunia media dan teknologi. Dan sebagai seorang guru juga di SMP 6 Kendari ya Pak Herwin ya. Ya, kalau menilik lebih dalam, dan tentu saja semua yang menonton podcast ini sudah kenal, utamanya ini para guru-guru ya. Dan Pak Herwin ini juga memiliki banyak sekali pengalaman dan juga kegiatan-kegiatan selain guru. Ya. Kalau saya boleh lihat dulu ya Pak Herwin ya. Boleh. Ini luar biasa sekali nih. Pertama itu Pak Herwin ini guru, basicnya SMP ya, guru SMP. Kemudian S1 pendidikan fisika. Ya. Kemudian S2 di UNS Surabaya ini Pak Herwin ya. UNESA ya. Ya, Universitas Negeri Surabaya. Di bidang Teknologi pendidikan ya? Ya, S2-nya. Oke, berarti tetap MPD itu ya? Iya, MPD juga. Ya, Teknologi pendidikan. Nah, untuk diklat sendiri ya, ini bagi yang belum mengetahui Pak Herwin, tapi kan sebagian besar sudah. Ternyata banyak sekali Pak Herwin sudah mengikuti diklat, apalagi ini internasional ya, kayak apa nih, Windesheim University, Eekloon University Netherlands dari Belanda juga ya. Kemudian Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology di Thailand. Kemudian yang CIMEC KITEP ini for Science juga ya, ini yang Southeast Asia gitu ya. Iya. Asia Tenggara ya. Wah, luar biasa ini kalau saya lihat ini Pak Herwin, untuk internasional saja ada sekitar 10 dari 2013, 2014, 16 sampai sekarang juga ya. Nasional juga Pak Herwin ikut, seperti banyaknya ini di Kemendikbud ya. Seperti pengembangan instrumen dan modul karena memang bidangnya Pak Herwin ya. Kemudian juga program peningkatan kompetensi pembelajaran, workshop literasi dan BIMTEK juga. Nah, terus ini ada juga pengalaman Pak Herwin ini menjadi instruktur, pelatih juga. Malahan sempat juga ke Singapura ya Pak Herwin ya. Di Kementerian Pendidikannya ya. Waktu itu ya. Program apa itu Pak Herwin? Dengan Microsoft waktu itu. Baru-baru kan 2022 kemarin. Oh ya, itu yang online. Oh, tapi sempat ke sana juga dengan Microsoft. Kalau yang dari Microsoft waktu itu karena saya jadi juara 1. Ya. Jadi diundang TOT Microsoft di Singapura itu tahun 2012 atau 2013, sudah lama sebenarnya. 2013. Yang baru ini itu online. Jadi kita mengisi kegiatan untuk 400 guru-guru Singapura. Jadi Singapura itu kayak ada kegiatan akademi buat guru-guru terbaik mereka. Iya. Jadi diseleksi lah mereka seperti itu, dan pihak Kementerian Singapura itu meminta beberapa kementerian dari Asia Tenggara untuk memilih gurunya menjadi berbagi pengalaman di
guru-guru hebat mereka begitu. Sebenarnya agak grogi juga saya. Karena kan Singapura itu ranking PISA-nya tinggi ya, jauh mengalahkan kita. Betul ya, Pak. Terus saya diminta mau berbagi ke mereka, ini berbagi apa ini? Nah, jadi waktu itu tahun 2022 kalau saya tidak salah. Waktu itu online. Jadi diminta guru SMP 1, guru SD 1. Nah, saya yang guru SMP, satunya ada teman juga dari Jawa Tengah yang guru SD-nya. Jadi kami berbagi via online. SMP 1 berarti mewakili Indonesia. Iya, mewakili Indonesia. Jadi kan pihak Kementerian Indonesia diminta untuk meminta ya guru SMP atau guru SD untuk berbagi ke guru-guru mereka. Jadi Pak Erwin ini terpilih dari sekian ribu guru. Iya, tiba-tiba dihubungi Satu Pak Erwin, ya SMP ya kita ini saja ya, terima saja. Banyak sekali maksudnya. Ternyata di Sulawesi Tenggara ini banyak sekali guru-guru hebat juga Pak Erwin, dan kita nggak boleh sebetulnya nggak boleh minder dengan Jawa walau mereka mungkin terlihat teknologinya, tapi sekarang udah kayak no barrier lah, nggak ada halangan ya. Iya betul. Nah ini Pak Erwin, ini yang luar biasa sekali ini kalau saya lihat ini Pak Erwin ada 2. Nah ini prestasi kan ya. Ini pertama itu prestasinya itu saya lihat ini fotonya ini dengan dengan kayak keluarga kerajaan Thailand, itu namanya prestasi Princess Mahachakri Award 2015. Ya. Apa ini Pak Erwin? Itu sudah lama sebenarnya ya. 10 tahun ya, udah 10 tahun yang lalu. Jadi Princess Mahachakri Award itu penghargaan yang diberikan oleh Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindorn. Dia itu adiknya Raja Thailand sekarang. Kan kakaknya sekarang yang jadi raja ya. Dia adanya. Dia adanya. Waktu kami dapat penghargaan dia tuh, beliau itu putri raja. Kan rajanya sudah wafat. Kemudian diganti sama kakaknya lah, kira-kira begitulah silsilahnya ya. Nah, kami itu semua dari Asia Tenggara plus Timor Leste. Jadi 10 plus 1 ya, ada Timor Leste kan. Timor Leste waktu itu belum masuk Asia Tenggara kan, baru ini ya, baru masuk. Jadi diminta untuk menominasikan 1 guru dari Indonesia. Waktu itu yang menyeleksi dari Siam Meokitep in Science. Oh, oke. Ya, itu tidak ada seleksi terbuka sebenarnya. Jadi waktu itu mereka cuma memegang database kami guru-guru Indonesia. Kan mereka sudah punya data kita kan. Guru-guru siapa yang prestasinya apa, bla 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 bla. Dan waktu itu memang fokusnya di science dengan teknologi. Dan yang paling dekat prestasinya ke teknologi untuk digitalisasi pembelajaran atau berbagai macam yang berhubungan dengan ICT itu memang saya. Sehingga waktu itu ditunjuk untuk mewakili Indonesia. Waktu itu sebenarnya bahkan pihak Siam Meokitep itu belum tahu kalau yang ditunjuk ini akan menerima penghargaan di sana. Jadi ceritanya tuh waktu saya ditunjuk, itu dikiranya mau seleksi lagi. Jadi cari best of the best lah. Cari best of the best dari 11 ini siapa nanti yang terbaik begitu. Waktu itu saya menolak Pak waktu itu. Oh gitu. Iya, saya tolak, saya bilang, kenapa saya maksudnya begitu kan. Ini ada 3 juta guru Indonesia ini. Pasti banyak lah yang lebih hebat-hebat. Setelah saya dijelaskan bla 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 bla, ya ini saya terima dan dibantu kan sama mereka, dibantu di follow up apapun yang saya butuhkan. Jadi termasuk bikin video profile itu mereka dari Bandung tuh turun. Pas saya ingat sekali itu Ramadan waktu itu. Datang sini. Datang di SMP 6 bikin video profile saya. Pokoknya semuanya dibantu. Sampai 1 minggu sebelum berangkat di Thailand baru itu jelas. Ternyata kami tuh yang 10 Asia Tenggara sama 1 Timor Leste itu mau terima penghargaan ternyata. Baru 1 minggu itu. Iya, baru tahu ternyata ini. Kira seleksi. Kira mau mau cari lagi kan. Saya dikasih tuh disposisinya. Lihat tuh apa-apa. Saya lihat apa-apa yang diberikan sama Princess Mahachakri Award itu apa? Saya lihat ada ada pin, emas, kemudian ada cek $10.000 kan dan sebagainya. Ini mungkin yang mau diperebutkan begitu di waktu itu. Iya. Ya saya tegangnya minta ampun itu kan. Apalagi ini mau mewakili Indonesia, jelas bebannya besar sekali. Cuma pas minggu sebelum tiba-tiba dikirim rundown acara. Ternyata rundown acara itu kita terima penghargaan dulu baru presentasi besoknya. Ternyata semua terima. Semuanya terima ini 11-11-nya semua dapat
cek $10.000 waktu itu. $10.000 per orang. Per orang. Waktu itu kursnya lupa saya berapa ya? 13.000 apa 14.000? Iya, luar biasa Pak. 140 juta, Pak. Lunas utang saya. Baru saya mau tanya dipakai untuk apa? Tidak. Tapi keren Pak Erwin ya. Maksudnya Iya. dapat prestasi begini kan dipilih, Iya. terus dapat penghargaan. Ya alhamdulillah juga ada cek ya. Ya, ada cek. Dan mungkin yang kalau uang itu kan habis ya. Pasti habis itu. Dan yang menariknya Teknologi dari itu Princess tidak Macak akan bisa Reward menggantikan ini, guru. saya Tapi baru kemarin guru yang tidak Januari mau itu belajar teknologi diundang lagi akan kami ke kedutaan diganti sama dengan guru lain kementerian. Kami yang juga mau bertemu belajar sama teknologi. mereka, kemudian di Jadi saya kementerian bikin super kedutaan app itu kami pakai bertemu Android apps itu stakeholder itu sudah pengusaha Thailand yang ada di Indonesia untuk mendukung mensupport kami yang sudah terima penghargaan itu dalam bentuk mau bikin kegiatan atau apa, dikasih support lah seperti itu. Dan Princess Macak Reward itu kan 2 tahun sekali. Oke. Jadi sekarang itu penerima penghargaannya sudah Dari ke-6. 15, 10 Sudah jadi ke-6 sudah sekarang ya. Terakhir ini namanya Bu Ade dari Kalimantan, dia guru SLB. Saya yang pertama nanti 2015, 17, 19, 21, 23, 25. Dan nanti 2027 itu akan ada lagi yang Artinya kan dari 10 tahun 11 tahun ini baru 6 orang ya. ya, pokoknya setiap 2 tahun nambah satu, setiap 2 tahun nambah satu. Dan Januari kemarin diundang lagi. Di orang lagi. Jadi setiap 2 tahun bukan setiap 2 tahun malah ya. Dan saya itu waktu setelah terima penghargaan dari Thailand 2015, hampir setiap tahun itu saya dilibatkan event. Jadi ke Thailand itu setahun sampai 2 kali mengisi, ada forum, ngasih pelatihan guru-guru di sana. Ya. Pokoknya kita dikasih ruang lah untuk berbagi, disupport lah sama mereka itu. Ya itu mungkin salah satu yang apa ya luar biasa dari Princess Macak Reward itu. Biasanya kalau dapat penghargaan sudah selesai begitu kan. Nah ini Biasanya sampai sekarang tuh, sampai dulu tuh sempat bercanda ya. Mereka tuh waktu ketemu di Jakarta mereka bilang ke saya, waktu saya ketemu itu anak saya masih 1 Pak. Iya. Sekarang anak saya sudah mau 6. Bukan pengaruh $10.000 ini Pak. Tidak, maksudnya saking ternyata ini sudah lama ini, durasinya sudah lama. Lalu, betul. Ya supportnya luar biasa. Apapun event yang didorong lah, ada yang apalagi yang bentuk kegiatan-kegiatan online ya. Itu banyak sekali. Tapi artinya Pak, mereka itu punya database bagus dan follow up-nya memang serius ya. Serius sekali. Karena penerima penghargaan ini nggak putus loh kan. Masih sampai sekarang seperti Pak Erwin bilang tadi, masih ada lagi dengan pengusaha-pengusahanya, Ya. ada kegiatan mau dibuat ya. Jadi kita dipertemukan sama stakeholder pengusaha. Waktu kemarin itu pengusaha-pengusaha perempuan yang mereka ada kayak macam Aku apa tertarik kayaknya itu apa itu maksudnya? woman entrepreneur lah. Pokoknya pengusaha kemarin itu yang kami ketemu itu para asosiasi pengusaha perempuan Thailand di Indonesia. Jadi mereka itu orang-orang Thailand ya, tapi kan ya di Jakarta kan banyak lah ya pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Nah, orang-orang pengusaha-pengusaha Thailand itu diundang kedutaan ya, kami ngobrol bareng. Maksudnya Pak Erwin kan banyak kan penghargaan. Pak Erwin butuh apa ini, yang apa kira-kira yang bisa kami bantu begitu. Begitu ya Pak ya, luar biasa ya. Betul. Maksudnya dari sisi penghargaan mereka atas pendidikan. Wah, luar biasa Pak. Kalau saya nggak tahu ya apakah tipikal keluarga tipikal kerajaan ya, saya nggak paham ya. Jadi kalau berangkat ke Thailand itu saya pasti dijemput Pak. Pasti dijemput di bandara. Padahal saya kan sudah sering ke sana ya. Iya. Ya maksudnya sekali-sekali lah dijemput terus. Dan lucunya waktu 2015 setelah saya terima penghargaan 2016 mereka itu setelah memberi penghargaan ke guru begitu, mereka akan mengunjungi sekolahnya itu. Jadi mereka datang ke Indonesia. Datang di SMP 6. Jadi SMP 6 ini sekolah pertama di Indonesia dikunjungi pihak Princess Macak ya, pihak kerajaan. Iya, tahun 2016. Dan saya telepon mereka itu, mereka bilang tunggu saja depan sekolah, tidak mau dijemput. Bahkan di bandara, bahkan mereka nginap di Swiss Bell kalau nggak salah. Bahkan saya mau kunjungi malamnya di hotel, mereka larang. Pokoknya tunggu saja depan gerbang, karena yang atur semua dari pihak kedutaan. Sampai kepala sekolah itu tanya, ini Perwin betulan ada jika orangnya ini, kita menungguin, kita tidak pernah lihat. Betul, datang 2 mobil. Waktu itu mereka cuma
berlima kalau nggak salah, berlima dari ini. Sekarang ini sudah 10 tahun, ini mereka kemarin ke Kalimantan mengunjungi sekolahnya yang Bu Ade itu. Wah, bukan berlima sekarang Pak, ber-30-an mungkin. Semakin banyak timnya. Antusiasnya tambah tinggi ya. Hah? Maksudnya mereka tambah Ya timnya semakin Pastinya kan banyak timnya- karena mereka melibatkan banyak pihak kampus ini. Ya, semakin rame lah. kayaknya maksudnya ini menandakan bahwa mereka serius sekali ya. Maksudnya mereka Sangat serius. Oh iya saya lupa. Kemarin kan di tahun kemarin itu mereka melebarkan sayap bukan cuma di Asia Tenggara ke saya lupa ke apa sih Mongolia pokoknya ada lah. Saya browsing dulu ya. berarti Artinya naik ke ya jadi atas bertambah lagi Asia. 3 negara yang lain. di luar Asia Tenggara. Ya di luar Asia Tenggara mereka tambah lagi 3 negara yang lain. Biasa ya, Iya. maksudnya Jadi mereka- memang dedikasinya Princess Iya. Macha Crescendo ini Macha karena memang dia tuh dedikasi dunia pendidikannya memang tinggi semenjak masih muda sampai sekarang itu. Oh, Dia punya banyak sekolah di Indonesia Pak, yang di yayasannya gitu. iya yang di Kelola. bukan dibantu dana. Oh, dibantu dana. Banyak ada yang di Maluku kalau nggak salah ada di NTT banyak Pak sekolahnya. Iya. Jadi dia tuh punya banyak sekolah di Indonesia yang dibantu sama beliau. Iya, luar biasa Pak. Iya. Sama tadi kan ada saya mau QTEP juga ya. QTEP itu for Science itu kan 2016 juga ada ya dapat masuk nominasi Ya juga ya. dapat nominasi The Best Science Teacher ya guru terbaik Guru sains terbaik Asia Di Tenggara. Asia Tenggara. Iya. Satu orang Pak Erwin. Oh tidak, banyak nominasinya. Maksudnya untuk science teacher ini Iya, sains itu aja dari CMEO. luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Mungkin ini gambaran Pak Herwin, jadi teman-teman juga sudah bisa lihat bagaimana narasumber kita, bagaimana dedikasinya selama ini dan tamunya kualitas ya. Masuknya di sini kan kita membantu pendidikan ini Pak, kita butuh guru-guru yang memiliki qualify lah tuh secara internasional juga, nasional dan utamanya juga di Sulawesi Tenggara. Nah, kita kembali ke topik utama kita nih Pak Herwin yang sangat panas saat-saat ini ya. Saat ini. Ya tentang AI ini Pak Erwin ya. Pertama kali ini ada yang namanya ChatGPT. Dulu kita pernah cerita Pak Erwin ya. Ketika pertama kali itu AI Pak Erwin perlihatkan terhadap guru-guru ketika ada pelatihan begitu kan orang kaget Pak. Ya, Kenapa ada komputer bisa menjawab pertanyaan kita seperti manusia. Nah waktu itu pernah nggak terpikir maksudnya ini sebetulnya ini masa depan atau ini justru membuat kita makin malas untuk mencari karena tinggal masukkan pertanyaan muncul jawabannya kan. Bagaimana ini kalau Pak Herwin melihat ini fear, ketakutan atau sebetulnya harapan ini kalau bagi Pak Herwin sendiri ya ketika memperkenalkan itu kan. Oh ya, pertama ketika ini muncul begitu ya. Betul Saya justru waktu awal hebohnya ChatGPT itu saya justru malah kagum luar biasa ya. Maksud saya kok ada ya teknologi yang dibuat manusia seperti ini ya, yang tidak pernah difikirkan sebelumnya begitu. Jadi ternyata kecerdasan buatan itu memang betul-betul bisa dibuat, kecerdasan buatan yang dibuat begitu kan. Benar. Dan ChatGPT membuktikan awal-awal muncul, wah memang luar biasa dan menghebohkan seluruh dunia kan. Saya lupa dalam selang berapa bulan dia sudah diregistrasi lebih dari 200 juta akun. Mengalahkan rekor semua sosial media yang ada, Facebook hanya dalam beberapa waktu itu sudah 200 juta yang registrasi di situ. Makanya ChatGPT itu sangat besar sekali sampai sekarang. Dan AI ini muncul dan memang luar biasa. Karena AI ini bedanya sama internet biasa. Kalau internet itu kan dia cuma memperlihatkan kita informasi. Kita mau cari apa dia kasih lihat, gitu. Nah, AI ini dia tidak perlihatkan kita informasi, tapi dia analisa informasinya, kemudian diberikan perspektifnya ke kita. Betul. Jadi misalnya kita cari apa begitu ya. Dan saya melihatnya ini sebuah peluang yang sangat besar. Sebenarnya ketakutan kita dengan teknologi itu sudah pernah dialami sebelumnya lah. Saya ingat betul pernah baca sebuah artikel itu sekitar tahun 70-an kalau tidak salah. Ketika kalkulator pertama muncul, semua guru waktu itu takut sama murid-muridnya. Ini muridku malas bimbang itu. Tapi kan toh nyatanya tidak kan sampai sekarang. Bahkan kita adalah generasi yang bersekolah dengan ketersediaan kalkulator itu. Tapi kok toh kan tidak mengganggu juga
cara kita berpikir Iya, kan. Jadi iya. sebenarnya tools itu tergantung cara kita menggunakannya. Kalau kita salah menggunakan, jelas akan mematikan kreativitas. Tapi kalau kita benar menggunakannya, maka dia bisa melatih kreativitas kita, melatih kemampuan menalar atau berpikir lebih bagus lah. Jadi kalau di dunia pendidikan sebenarnya sudah ada sih, walaupun mungkin di praktek-praktek di sekolah mungkin masih ada yang salah ya. Ini sepemahaman saya. Iya. AI ini justru di zaman AI ini kita sebagai guru harus menilai anak itu bukan hanya hasil akhir, tapi di prosesnya sehari-harinya itu. Karena kalau kita mau melihat hasil akhir, kita kasih ulangan ya anak-anak pas copy di ChatGPT ya selesai, jawabannya ada. Tapi kan yang kita mau nilai itu sebenarnya proses mereka sehari-hari ketika belajar kan, misalnya memecahkan soal atau praktikum. Justru kita harus melibatkan AI kalau menurut saya di dalam proses belajar. Justru kita harus pakai Gitu AI. Ya. Jadi AI-nya itu kita gunakan untuk melakukan brainstorming. Nah, disitulah dituntut sebenarnya kehebatannya guru, secerdasnya guru untuk bagaimana menggunakan AI ini dalam pembelajaran. Jangan dipakai gunakan AI untuk menjawab soal, bukan. Tapi mendesain sebuah pembelajaran di mana murid itu menggunakan AI untuk melatih dia berpikir, untuk brainstorming. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalnya begini. Misalnya kita apa ya, yang simpel-simpel itu misalnya numerasi. Kan banyak murid kita itu belum paham bagaimana caranya membaca grafik. Iya. Lemah sekali di tabel. Nah, mereka bisa gunakan tuh ChatGPT. Mereka unggah tabel, suruh mintalah ChatGPT. Coba jelaskan ke saya. Jangan minta jawaban. Jelaskan saya cara membaca tabel ini step by step. Dijelaskan. Mereka sudah mulai paham kan? Nah, kan kita yang mengontrol tools-tools dalam kelas kan? Ya, mungkin handphonenya disimpan dulu, laptop disimpan, baru kita paparkan soal. Suruh anak-anak tampilkan tabel yang baru, grafik yang baru, suruh anak membaca berdasarkan apa yang dipelajari tadi dari sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita gunakan AI itu untuk melatih brainstorming. Apa maksudnya untuk partner diskusi, bukan meminta jawaban. Betul. Jadi yang membuat teknologi itu yang mengkhawatirkan orang teknologi akan mematikan kreativitas, justru itu dari cara kita memakainya sebenarnya. Kalau benar cara pakainya, justru itu melejitkan kreativitas. Iya ya. Dan saya membuktikan. Oh sudah ya? Ya, saya membuktikan. Di sekolah? Baik di sekolah maupun untuk saya pribadi. Semenjak zamannya AI ini ada, percaya diri saya terhadap digital pembelajaran itu bukan naik 100%, Pak, naik 1000%. Saya dulu semenjak belum ada AI, saya itu punya ide buat aplikasi tools yang kemampuan saya tidak sampai. Pokoknya ini kayaknya saya tidak tahu apa umur saya sudah tidak sanggup belajar lah. Ilmu. Iya, saya sudah tidak sanggup belajar untuk bikin aplikasi ini dan itu. Dan waktu itu ya saya memang sampai mengeluarkan berinvestasi banyak uang untuk beli tutorial, ikut kelas, belajarlah bahasa program ini. Dan saya kan basicnya bukan komputer kan, saya fisika kan, bukan ilmu komputer. Jadi memang saya belajar. Nggak sampai Pak, saya nggak bisa itu tulis codingan itu, nggak sanggup otak saya Pak. Di luar boxnya kita sudah. Wah sudah. Ya kalau yang simpel-simpel bisa lah kayak bikin media, tapi untuk bikin yang betul-betul aplikasi yang kompleks. Sesuai bayangan kita. Iya, yang pokoknya yang saya memang nggak bisa. Kemudian tanya orang, hire kalau minta dibuatkan aplikasi seperti ini, konsepnya dari saya, ya biayanya nggak main-main Pak, bisa sampai puluhan juta bikin aplikasi itu, kan? Ya sudah, dan AI muncul Pak. AI muncul. Awal-awal mungkin belum ya. Di 1 tahun terakhir ini saya menyebutnya itu apa ya, AI ini sudah kayak beast, benar-benar kayak monster Pak, monster yang baik ya maksud saya. Jadi saya ini kemarin sempat posting di sosial media saya baru-baru buat aplikasi namanya Guru Pro. Jadi saya bikin super app pakai Android apps, itu sudah full fitur Pak di dalamnya. Jadi guru itu presensi, input, bikin jurnal, kokurikulernya, pembiasaan, guru walinya, semua program-program Kemendikbud yang baru sekarang itu ada di aplikasi saya. Kita buat itu Pak. Saya buat dengan AI, dengan nol pengetahuan programming. Kita share itu. Saya pakai di sekolah saya, dipakai di sekolah. Tapi kalau teman-teman bisa lihat itu.
Saya posting kalau mau pakai maksudnya begitu. Heeh. Oh iya, nanti kita japri lah, kita bahas. Posting di mana? Di Supaya sosial teman-teman media. tahu, Di sosmed saya posting screenshot Instagram ya. gitu Enggak ada ya. di Facebook, di Facebook. Oh ya, supaya Jadi, teman-teman tahu ya, kan ya. Maksudnya saya maksudnya saya posting aplikasi itu. Aplikasi yang saya buat dengan zero knowledge programming. Nol pengetahuan. Untuk aplikasi serumit itu. Ya, tapi nah ini dia yang saya maksud tadi. Karena saya bisa menggunakan AI dengan bagus. Maksudnya begini, yang kita butuh untuk bikin sebuah aplikasi atau programming yang kita butuhkan nalar. Nah, ini yang diajarkan sekarang di anak-anak kita ini, Nalar. SMP SMA ya, berpikir computational thinking skill, berpikir bagaimana komputer berpikir. Kan kita ajarkan tuh sekarang. Bisa dijelaskan. Melatih logiknya, melatih nalarnya kan di SD, SMP, sorry. SMP SMA kan ada pelajaran informatika. Itu ada materi itu. Dan sekarang didorong lagi lebih jauh dari Kemendikbudristek lewat KKA ini. Pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Artifisial itu. Bukan kecerdasan buatan. Kalau kita bilang coding kecerdasan buatan, singkatannya jadi KKB, Pak. Jadi KKA ya, makanya juga ini singkatan yang kenapa masih ada bahasa Inggrisnya, namanya kan kecerdasan buatan. Iya, Tapi terlepas dari itu, di situ didorong anak berpikir logik karena di zaman saya enggak tahu ya 5 tahun ke depan mungkin teknologinya akan semakin gila kalau menurut saya. Cepat sekali lompatannya. Iya, percepatannya sangat masif gitu ya. Jadi saya kalau mau minta dibuatkan aplikasi, yang penting saya tahu strukturnya. Saya mau aplikasi ini dipakai untuk apa, saya tinggal perintah aja GPT-nya atau AI-nya, dia buatkan itu sampai jadi aplikasi yang betul-betul full fitur siap dipakai. Dan saya sudah membuktikan berapa kali. Saya bikin aplikasi yang kalau kita minta orang dibuatkan sama mungkin orang profesional lah gitu ya, itu sampai puluhan juta harganya. Tapi saya buat kurang lebih sebulan lah. Di sela-sela waktu malam begadang saya jadi aplikasi lengkap. Itu ada salah satunya. Dan banyak lagi yang bisa dibuat dengan AI ini. Apalagi kalau kita mau fokus ke urusan pembelajaran. Ya. Jadi sebenarnya ketakutan kita dengan teknologi itu salah kalau menurut saya ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, ini kan debatable ya, mungkin orang bisa mendebat kita juga. Tapi yang saya alami, dari pengalaman saya, teknologi itu akan sangat membantu kita. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Sama pisau lah, pisau itu kita pakai di dapur bisa bikin masakan enak. Kita pakai bisa menyakiti di lorong-lorong sambil mabok, bisa menyakiti orang malah. Betul tergantung ya. Ya, semua teknologi seperti itu, Pak. Justru kalau kita akan akan kesulitan, guru-guru nih maksud saya, guru-guru akan kesulitan kalau dia tidak mengikuti perkembangan ini, teknologi ini. Kan ada tuh kalimat terkenal itu zaman sebelum AI itu, zamannya teknologi. Katanya kan kalimat terkenal itu kayak begini. Teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Itu tidak mungkin. Iya betul. Bahkan AI pun tidak mungkin. Ya karena AI ini, tapi saya belum tahu loh ya. Ini yang sekarang. Iya. Karena AI yang sekarang itu kan tidak punya intuisi, tidak punya emosi. Nah, sementara kita guru itu kan tidak hanya sekedar transfer ilmu. Kita kan mau mengajarkan karakter ke anak. Betul. Bagaimana membangkitkan semangat lewat gesture, cara kita berbicara, mimik muka, pancaran mata kita tuh kalau ngomong ke anak itu kan kelihatan tuh kalau anak itu, wih ini guru kayaknya udah peduli sekali dengan saya. AI tidak. Saya tidak berani bilang tidak bisa, saya tidak tahu ke depan. Justru ada robot Pak yang mungkin dia Suatu punya tapi untuk saat ini mungkin ya. Untuk saya ini belum. Mereka belum sentuh sisi psikologi. Ya, saya belum tahu. Walaupun sekarang lagi sudah banyak uji coba robot-robot seperti itu ya. Walaupun saya lihat semua robotnya kayaknya kaku semua, tidak ada yang lentur manusia. Saya tidak tahu, saya tidak berani bilang ke sana ya karena. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Ya, sepanjang saya pengetahuan. Nah, jadi saya bilang teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru. Tapi guru yang tidak mau belajar teknologi akan diganti dengan guru lain yang mau belajar teknologi. Itu problemnya sekarang. Makanya guru itu belajar IT itu sekarang bagi saya guru itu sudah wajib Pak hukumnya. Untuk semua guru, senior. Semua mau senior. Dulu itu kayak masih
hukumnya sunnah lah gitu ya. Ya kalau belajar ada tambahan pengetahuan, tapi kalau sekarang Iya, tidak Pak, karena zamannya sudah berbeda. Anak-anak kita ini ya anak-anak yang SD-nya sudah pegang HP, SMP-nya sudah, bahkan ada mungkin yang bayi sudah kalau mau dikasih diam tinggal dikasih nonton saya Cocomelon tuh. Iya. Filmnya anak-anak. Iya, jadi Kayak memang kita betul. kita lah guru yang menentukan arah belajarnya di dalam kelas itu seperti apa. Dan AI ini tidak bisa kita serta merta harus tolak, ngeri dan sebagainya. Iya, nggak bisa tetap. Karena dia akan sangat membantu. Sama seperti ojek online dulu kan sempat penolakan, tapi Iya, tapi coba lihat sekarang. sudah Jadi bisa. jadi ada banyak teknologi yang kalau kita tidak siap dengan kehadiran teknologi itu, maka kita yang ketinggalan, Pak. Betul Kita yang dilewatkan. Dulu ojek ditolak di mana-mana Gojek tuh. Iya. Dan memang resiko perkembangan teknologi akan ada selalu pihak yang dirugikan. Tanda kutip maksud saya. Nah, pihak yang dirugikan ini sebenarnya harus menyiapkan strategi lain untuk menjemput teknologi baru itu. Nah, betul. Saya kasih contoh sekarang, tapi saya nggak tahu ya, saya mau dikoreksi kalau salah. Contoh kayak terminal Puatu itu. Terminal itu kan sepi kan, Pak ya? Iya. Karena semua mobil-mobil itu pada jemput depan rumah tak. Iya. Kalau kita pikul kan jemput di rumah. Benar, tinggal pesan kan. Itu ya jelas, ada saya grup jelas. WA-nya kan. Iya jelas mau lah saya Pak. Daripada saya menunggu di terminal Puatu, saya datang di rumah. Dan lebih pasti. Nih ya Gojek dijemput depan rumah. Tidak, nah itu Gojek sebenarnya dia masuk di ruang tamu tapi saya tidak masuk di ruang tamu. Coba. Itu yang memudahkan ya, Pak. Iya, dulu kalau kita naik ojek, kita jalan dulu depan lorong. Tunggu ada dia punya tempat tuh. Nah, kayak begitu. Jadi Itu juga mungkin PR-nya pemerintah ya. ya itu di sisi lain lah ya. Ya. Maksud saya itu di sisi lain memang ada teknologi yang akan bukan melengsarkan sih, Menggantikan kan. iya menghentikan yang lain tapi memunculkan sesuatu yang baru. Iya. Tidak usah terlalu jauh. Dulu waktu apa sih yang zamannya saya ingat tuh zamannya tol itu masuk tol orang kan bayar ya. Iya. Nah, begitu muncul yang pakai kartu, yang petugas-petugas kan langsung tidak punya pekerjaan kan. Iya. Nah, mereka sebenarnya harus siap mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan perkembangannya teknologi ini. Kalau menurut saya. Kalau Jadi teknologi itu datang, ia akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, disinilah sebenarnya fungsinya guru dan pendidikan. Fungsi pendidikan itu menyiapkan masa depan. Masa depannya anak yang sekarang dengan yang 10 tahun lalu saya ajar itu berbeda. Di range-nya maksud saya. Jadi di umurnya sekarang SMP mungkin sekitar Iya. naik SMA 3 tahun tambah kuliah, kira-kira di range itu pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang anak ini harus siap. Guru harus bisa ya. Ya, guru harus memforecast itu mempersiapkan itu. Ya. Dia mungkin tidak mempersiapkan secara spesifik ya, Iya. tapi ya mentalnya, disiplinnya, pekerja kerasnya itu kan diuji semua lewat hari-hari mereka di sekolah. Saya tuh sering bilang begini ke anak, saya suruh apa sih namanya, latih misalnya kerjakan soal misalnya suruh hitung besar tegangan listrik bla bla bla. Ini kan anak-anak belum tentu nanti mau kerja di PLN Pak. Iya, nggak kayak kita dulu ya. Iya. Kita semua di Iya, maksudnya tapi goalnya itu gitu. tapi mengerjakan itu kan dia dia melatih cara berpikirnya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya di kehidupan, punya soft skill, dia kemampuan menalarnya itu bagus. Logikanya itu jalan ya. Terus kalau salah mengulang lagi. Jadi kelihatan ini anak ini memang tangguh, dari SMP dia tangguh ini. Kalau salah coba ulang, salah ini dia ulang lagi. Itu kan yang mau dilatih itu. Lebih ke tersirat guru sekarang berarti Om. Iya, bukan maksudnya memang yang kita mau latih dia itu kan karakter. Kalau SD dengan ini mungkin agak berbeda nih secara teori ya, secara teori. SD dan SMP itu fokusnya sebenarnya ke karakter. SD SMP. Ya, kalau sebenarnya ada ininya sih, ada grafiknya ya. Oke. Grafik zamannya dulu kita mengajar kan sebenarnya itu ada karakter, ada kognitif ya, sama ada keterampilan, ada 3 tuh. Nah, yang karakter itu lebih besar di SD ketimbang kognitif. Pemahaman ilmu pengetahuan. Iya. Terbalik dengan SMA. SMA itu semakin besar kognitifnya. Semakin besar keilmuan dia ajar, makanya dia punya jurusan. Memang dipersiapkan untuk belajar keilmuannya untuk SMP ini tengah-tengah. Mempersiapkan keilmuannya juga dan mempersiapkan karakter. Jadi pembentukan karakter paling kuat itu SD dan SMP. SMA itu bukan tidak bisa tapi sulit. Sudah sulit. Iya. Makanya di SMA itu fokusnya ya belajar ilmu pengetahuan.
Makanya ada jurusannya, ada jurusan IPA, IPS, ada kejuruan. Memang belajar ini. Apakah karakter tidak bisa diajar? Bisa. Tapi sepanjang yang saya pahami secara teori, ya nanti saya dikoreksi kalau salah, tapi itu sulit. Makanya sebenarnya di SD dan SMP itu tanggung jawabnya sebenarnya lebih besar. Guru-guru SD dan guru SMP. Lebih ke karakter. Karena di situ itu ya? pembentukan karakternya. Anak-anak yang disiplin, yang tidak suka berbohong dan sebagainya. Saya sering bilang ke anak-anak, sebenarnya nanti kalau kau kerja kemanapun, kalau urusan skill itu ada trainingnya, nah pasti di training, pasti dilatih. Kau kerja di mana, pasti di training 3-4 bulan. Taruhlah misalnya, kamu kerja di tambang misalnya, kamu bawa apa sih, operator Hexa misalnya. Nah, saya dengar anak orang sering cerita bagus gajinya. Ayo oke lah kita sebut itu. Itu gampang dilatih itu nak, gampang dilatih. Apalagi orang biasa main game simulator saya bilang, gampang dilatih. Mungkin 1 bulan atau mungkin 1 minggu itu, kau sudah bisa membawa. Tapi disiplinmu, kalau kau terbiasa bangun jam 8, jam 9, biar kau jago bawa Hexa, cepat kau dipecat itu. Karena kau terlambat terus datang. Dikasih kepercayaan sama bos, dia tidak amanah, berbohong, pasti cepat kau dipecat. Kalau untuk ukuran kognitif, skill itu mudah dilatih. Tapi karakter itu dibentuk dari SD, SMP, dan seterusnya. Itu yang mahal sebenarnya. Iya, Pak Erwin. Iya, karena sekarang mau belajar apa sih? Apalagi ini kita lagi bahas AI ya, Pak. Betul. Dan bahkan ada AI yang sekarang saya tidak tahu kalau mungkin enggak apa-apa, saya kasih lihat saya di sini. Banyak sekarang teknologi, termasuk teknologi AI itu apa sih namanya? Live video ya. Bayangkan ada teknologi ini mungkin masih jarang orang tahu ya, karena ini sebenarnya di ChatGPT versi Pro-nya ya. Dia punya live video seperti ini, Pak. Ini tunggu, saya perlihatkan. Nah, nanti di search saja. Ini kan ChatGPT ya. ChatGPT biasa lah ya, kayak yang teman-teman pakai ChatGPT. Tapi kalau mungkin karena belum jarang lihat, karena mungkin tidak pernah ada yang langganan versi Pro-nya. ChatGPT itu punya versi Pro yang dia live video seperti ini. Ini kan jadi saya cuma mengarahkan video kayak seperti ini. Dia akan memeriksa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya ada kerusakan mesin, videoku cuma saya kasih begini, saya suruh dia ini apanya yang rusak, perbaiki yang mana, dia akan menjawab, Pak. Keren, canggihnya AI. Dia menjawab. Iya, nih kita akan. Nah. Halo ChatGPT. Halo, ada yang bisa aku bantu? Oke, saya sekarang lagi di studio podcast. Mungkin kamu bisa kasih gambaran yang kamu lihat sekarang apa-apa saja. Oke, aku lihat kamu ada di sebuah studio dengan dinding berlapis panel kayu vertikal. Ada beberapa orang dengan kamera, lampu softbox di depanmu, dan meja dengan botol air di atasnya. Kamu juga kelihatan santai, bersandar di meja. Kelihatan siap untuk rekaman podcast ya? Oke. Saya ingin menanyakan sesuatu. Saya ajar deh. Kamu ajar saya lah cara menjawab materi podcast ini. Lagi ditanya tentang AI. Tapi kamu hubungkan dengan Adaptive learning, Cok. Yang ada di depan saya lah ini. Ini depan saya apa? Tahu enggak apa yang ada di depan saya sekarang? Tentu, dari yang aku lihat, di depan kamu ada mikrofon podcast di atas meja, kacamata, dan mungkin catatan atau handphone. Kamu bisa menghubungkan konsep AI dengan peralatan di depanmu, misalnya dengan membahas bagaimana AI bisa meningkatkan kualitas rekaman podcast, mengoptimalkan pengaturan suara, atau bahkan membantu dalam editing. Jadi setiap alat yang ada di depanmu bisa dikaitkan dengan bagaimana AI berperan dalam produksi konten yang lebih efisien dan berkualitas. Oke. Jadi sekarang begini, saya ingin kamu ajar saya teori matematika tentang persamaan kuadrat deh. Kamu lihat di sini ya, saya menuliskan sesuatu. Ini 2x tambah 4 sama dengan 0. Coba ajarkan saya cara menyelesaikannya. Jangan kasih jawaban, diajarkan langkah-langkahnya kayak apa. Silakan. Oke, mari kita bahas langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan yang kamu tulis adalah 2x plus 4 sama dengan 0. Ini sebenarnya persamaan linier, bukan kuadrat. Sorry, salah Tapi saya. prinsipnya mirip. Ya, saya salah. Lanjutkan. Tenang, nggak apa-apa. Untuk menyelesaikan persamaan 2x plus 4 sama dengan 0, kita perlu membuat x menjadi subjek utama. Langkah pertama, pindahkan konstanta di sisi x ke sisi lain. Caranya, kurangi 4 dari kedua sisi persamaan. Setelah itu, bagi kedua sisi dengan 2 untuk Pelan-pelan. Satu-satu lah, biar saya paham.
kita langkah satu persatu. Pertama, kita mulai dari persamaan 2x plus 4 sama dengan 0. Tujuan kita adalah membuat x sendirian di satu sisi persamaan. Jadi, langkah pertama adalah mengurangkan 4 dari kedua sisi persamaan. Oke. Setelah itu, Saya tulis ya. Dikurang 4 ya. Berarti di sini 2x. Ini pindah. Minus 4. Minus 4. Begini ya. betul, setelah kamu kurangi 4 dari kedua sisi, persamaannya menjadi 2x sama dengan 0. Langkah berikutnya, bagi kedua sisi dengan 2, agar kita mendapatkan nilai x. Dengan begitu, x akan sama dengan hasil pembagian 0,4 dengan 2. Coba kamu hitung hasilnya. Begini ya. Hampir benar, tapi ingat ya, kita membagi kedua sisi dengan 2, bukan 3. Oh. Jadi seharusnya 2x dibagi 2 dan 0,4 dibagi 2. Oke. Hasilnya x. Oke, terima kasih ya. Lain kali kita ngobrol lagi. Dadah. Siap, sama-sama. Kapanpun butuh bantuan lagi, tinggal bilang. Nah, Ini kayak guru. ya iya, AI itu sangat canggih, Pak. Jadi kalau guru tidak bisa memanfaatkan, dan saya yakin yang saya perlihatkan ini banyak yang tidak tahu cara kerjanya. Karena memang ini ChatGPT yang versi Pro ya. Semua versi Pro gini. Ya, yang versi Pro itu dia punya live video namanya. Jadi bayangkan Pak, saya tuh malah berpikiran mungkin 2 tahun ke depan kan ChatGPT itu kan dia bisa apa sih namanya, kalau saya langganan saya punya APK ya. Apa itu, Om? APK itu semacam kode yang diberikan program yang saya bisa gunakan di aplikasi saya. Nah, misalnya ini aplikasi yang saya buat yang sempat saya cerita itu kan. Iya. Nah, aplikasi itu kan bisa merekomendasikan penanganan yang misalnya begini. Ini mana APK ini? Oh, di shooting ada layar hijaunya, Pak. Ah, ini aplikasi yang saya buat. Jadi aplikasi yang saya buat itu misalnya kayak begini. Ini di statistik pendampingan. Sorry. Ini ada ini kan contoh kayak Guru Wali. Ini Guru Wali kan jadi data-data presensi dari guru-guru yang lain kan mereka menginput ini misalnya si A hadir, dia tidak mengerjakan soal matematika ini, yang guru bahasa Indonesia juga ini. Nah, saya harus mau melakukan profiling dia. Saya hanya menggunakan AI saja. Ini saya coba. Saya klik. Ini saya bikin sendiri nih. AI ini dia akan mengumpulkan semua data presensi, dia kumpulkan semua datanya. Si A ini dari pelajaran IPA, dia bermasalah di tab tujuan pembelajaran yang mana, dia belum ikut ujian tidak, ini nilainya masih 0 tidak. Setelah itu AI ini akan memberikan rekomendasi yang dia muncul nih. AI-nya sudah muncul ini. Dia kasih rekomendasi penanganan. Misalnya ini, pemenuhan TP 3 IPA materi magnet belum selesai. Maka saya langsung klik tindak lanjut, saya panggil siswanya untuk segelas. Jadi AI semua memberikan rekomendasi penanganan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa, misalnya seperti ini. Ini dari pelanggaran ini, ini. Saya bisa generate rekomendasi penanganannya dengan AI tadi. Error server, jaringan ya. Ini bagus. Error jaringan. Jadi ini tadi jalan. Memang bisa ya personal gitu siswa. Datanya ada semua. Iya, datanya ada semua. Makanya itu tadi yang saya bilang, bedanya AI dengan digitalisasi biasa. Kalau digitalisasi itu kan kita cuma di kumpulkan data. Nah, AI itu membantu menganalisa data kita untuk mengarahkan kita data ini mau diapakan. Contoh misalnya data-data pelanggaran siswa yang melanggar misalnya bolos atau sering terlambat masuk. Si AI itu akan memberikan kita rekomendasi gimana caranya menangani anak ini dengan teori psikolog yang ada, teori konseling yang ada sesuai dengan umurnya di SMP seperti itu. Berarti dia meng-cut ada tahapan yang digital saja. Ini kan bedanya AI dengan digital ya. Digital dan digitalisasi kan. Masih perlu kita olah, manusianya mengolah. Ini dia cut cross itu, bypass itu, sehingga kita bisa lebih fokus ke penanganan. Betul. Berarti efisien. Ini yang dimanfaatkan teknologi. Ya betul. Justru AI ini sangat membantu. Jadi sama lah kayak kita punya program Excel. Oke. Untuk apa sih namanya, menghitung mengolah data apa? Ya, menghitung apa sih namanya? Apa sih kalau di ekonomi itu ada pengeluaran gitu kan? Balance sheet, ini ada. Ternyata saya rugi nih. Iya. Kita memang dikasih datanya rugi. Yang rugi di sini. Tapi AI itu kalau kita kasih data ini, dia akan analisa kerugiannya di mana, kira-kira cara menyelesaikannya apa, bla bla bla, dan memeriksa semua sub item yang masuk. Ini nilainya kurang dan seterusnya. Dan di dunia pendidikan kita bisa pakai seperti itu. Dia bisa menjadi ke konsultan gitu ya? Iya. Saya kembali tadi kayak video yang saya sebut tadi yang kita praktekkan. Iya. Saya tuh malah pikiran saya mungkin kalau semua mungkin
perusahaan-perusahaan AI macam ChatGPT, Google, Gemini atau Cloud, dia punya live API yang murah mungkin. Saya yakin akan banyak mungkin yang bikin tools di rumah kayak Jarvis Iron Man itu, Pak. Jadi kita tinggal masuk, halo Jarvis, halo. Jadi kita tinggal pasang kamera, ini di pikiran saya loh ini. Tinggal pasang kamera kayak tadi. Jadi dia memeriksa itu. Dan bayangkan Pak, untuk bikin aplikasi kayak begitu mungkin butuh programmer handal ya. Sekarang dengan AI Bapak bisa bikin sendiri. Saya kemarin tuh sempat lihat ada teman yang memperlihatkan video YouTube ya. Jadi dia punya kafe. Jadi ada kamera, dia itu mendeteksi kalau ada maksudnya ada pelanggan yang dari tadi sudah duduk tidak kemana-mana, ada yang cuma mondar-mandir, yang cuma datang nebeng wifi saja mungkin pesan kopi 2000, itu bisa dideteksi tuh dia lewat kamera motion dan behavior orang. Iya, behavior orang. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Irwin, tadi live API itu apa maksudnya? Itu tadi live video, maksud saya itu API itu jadi begini, data pelanggaran yang saya punya tadi, pelanggaran. Sebenarnya kan kalau saya copy data pelanggaran itu, kemudian saya paste di ChatGPT, itu kan dia akan menghasilkan yang sama. Ya kan? Iya. Saya copy dulu data pelanggaran siswaku, baru saya kasih perintah. Coba berikan saya rekomendasi dari data pelanggaran ini. Tapi itu kan repot, Pak. Harus lintas ini. Iya. Nah, di aplikasi ini saya style sendiri. Setiap masuk data pelanggaran langsung dia generate sendiri. Itu yang dengan namanya API. Jadi ini aplikasi saya menggunakan API key-nya, ada kunci API-nya. Saya gunakan jasanya ChatGPT atau Google Gemini. Nah, jadi data di sini masuk secara otomatis, kemudian dikembalikan ke saya hasilnya. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi ada tugas yang disematkan tuh. Iya, masuk ke Gemini, suruh Google Gemini periksakan ini data-dataku, kembalikan hasilnya ke saya dan tampil di aplikasiku sendiri. Jadi saya tidak perlu buka ChatGPT, Google Gemini. Kira-kira seperti itulah fungsi paling simpelnya. Pak Irwin, tadi kan sudah buat kita, maksudnya kita shocking tadi ini. Untuk beberapa mungkin kita semua ini shocking ternyata bisa seperti ini ya. Iya. Dan Pak Irwin juga jelaskan tadi di kafe, mengolah data itu. Nah sekarang sebagai guru yang kembali tadi Pak Irwin pernah bilang kan, ke depan kita nggak tahu siswa-siswa kita ini bagaimana kan ini sudah jelas. Kalau dari sisi teknologi luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi kan akan ada pekerjaan yang hilang. Pasti. Konsultan itu hilang. Itu sudah pasti, Pak. Itu sudah pasti. Bahkan kebetulan saya bergabung di banyak grup-grup coding vibe AI ya. Mereka malah bilang tapi ini sebatas diskusi ruang maya saja ya di grup. Mereka bahkan bilang sebenarnya nanti tuh pekerjaan kuliah-kuliah programmer itu kayaknya sudah tidak terlalu diminati, Pak. Visual Basic. Iya, sudah tidak diminati karena AI sudah mengambil alih. Jadi mungkin yang ada kuliah itu adalah kuliah-kuliah belajar komputer secara fundamental, Pak. Dia tahu bagaimana aplikasi itu berdiri, frameworknya seperti apa, kita memulainya seperti apa. Kemudian nanti dari sisi aplikasinya itu sendiri, ada mungkin tampilannya seperti apa, sisi UI-nya orang bilang ya, front end-nya tampilannya, ini apa. Itu cukup kita paham strukturnya, cara bekerjanya, sisanya saya suruh AI kerja. Manusia itu harus beradaptasi maksudnya ya. Harus beradaptasi. Jadi saya kemarin kebetulan ketemu teman, dia tuh tukang kerja mesin ya, mesin kapal. Jadi ada beberapa alat sensor yang tidak ada satupun di situ yang bisa mengerjakan. Jadi sampai memanggil orang dari luar negeri, Pak, untuk datangkan kerja mesin kapal. Tapi sampai saya bilang, saya tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi coba tanya AI. Coba foto mesinnya, minta AI dia jelaskan. Karena kalau dia mengerjakan menggunakan aplikasi tertentu, cari aplikasinya dan seterusnya. Saya perbaiki mesin cuci loh, Pak. Kita buka YouTube kan biasa? Buka YouTube. Tapi baru-baru ini adaptor rusak. Saya foto kan kasih AI nggak ada yang pro kan. Iya betul. Kan foto tapi aja, itu yang foto aja sudah luar biasa loh, Pak. Dia bisa tunjukkan letaknya di mana, maksudnya saya sudah shocking di situ. Betul. Ternyata. Dulu, Pak, ada teknologi, saya tidak tahu kalau teman-teman tahu, namanya augmented reality ya. Oh iya. Teknologi augmented reality itu dia mensimulasikan 3 dimensi dengan kehidupan nyata. Jadi saya bisa pakai kamera juga, saya scan ini, jadi dia sebut ini langsung muncul tuh di sini. Ini namanya Jack, ini namanya ini gitu ya. Nah, sekarang dengan teknologi yang tadi itu, kalau misalnya mesin cucinya rusak, kita tinggal video. Ini mesin cucinya rusak. Ini langsung kita sebutkan ini mereknya apa, misalnya Star atau Samsung.
coba deh ini apa tidak mau pemerintah jalan, dia Iya. Pak periksa tuh, saya harus kemana nih, diarahkan Pak. Dan dia dialog dan dia merekomendasikan juga. Iya. Kalau mau saya jelaskan ini lagi, mau ke sini. Itu versi yang teksnya kan, kalau tadi kita Teksanya, live. Iya, ini udah. Live bergerak kita. Kayaknya kita Iron Man ya, ini sudah Iya, dunia sudah sama. Kayak nanti kalau 5 tahun mungkin kalau karena ini termasuk teknologi yang mahal. Yang tadi live video itu di Google itu kan dia belum, saya nggak tahu ya, saya ini udah belum ada atau dia belum menyediakan versi, kan satu-satunya yang menggunakan API key tadi yang saya maksud gratis itu cuma Google. Tadi itu yang saya pakai di hapus ini punya Google, bukan punya ChatGPT. Kalau ChatGPT bayar. Oh, Google ya tadi. Google itu gratis, sebatas untuk teks, gambar itu masih di handle. Kalau boleh kita tahu Pak Irwan ini kan sudah jutaan, mungkin hampir miliaran orang menggunakan ChatGPT, Google gini kan. Ini kan pengelola data ini prosedurnya gimana? Ini larinya gimana ini? Sebetulnya ini ada server yang mengolah semua data kita. Ya, ada. Jadi itu ada kayak mesin besar gitu ya, mungkin di kayak servernya punya apa gitu mengolah baru kembali ke kita. Ya, saya kurang paham ya. Yang jelasnya data yang kita input itu masuk ke server mereka punya mesin AI di sana dan mengeluarkan output jawaban yang kita minta ke AI-nya. Ya macam kayak Google lah. Google punya server data gitu besar yang crawling alamat Google, kita tinggal ke Google cari apa muncul. Saya tuh semenjak ada ChatGPT, gue cuma 10% lah buka Google. Pasti saya buka ChatGPT kalau Kayaknya sekarang begitu ya. menanyakan sesuatu. Bener. Karena dia tuh menginterpretasikan informasi, itu kelebihannya AI. Kalau kita tanya misalnya apa, mau cari jurnal apa begitu kan, dia tidak dicarikan, dijelaskan, dikasih link. Iya. Jadi informasinya sangat lengkap. Terus kita bisa diskusi kan. Kan di Google juga sekarang udah ada fitur AI. Makanya Google sekarang tanam Jadi juga lebih tuh. cari ke situnya. Dia pakai mode AI sekarang kan ada tab mode AI-nya. Betul, Iya, betul. karena itu dia. Kayaknya ini gila memang AI ini. Dan saya tidak tahu monster apa di tahun berikutnya. Kedepannya ini. Iya, karena ini 1 tahun saya merasakan betul buat aplikasi itu. Kalau menurut Pak Erwin sendiri ini, dari pengalaman Pak Erwin ya, dari zaman kita kan dapat manual betul. Manual beralih ke teknologi, beralih ke AI. masuk AI dan sebagainya. Kalau untuk orang tua nih ya, atau guru anak-anak kita sekarang ini ngarahnya kemana ini harusnya? Sebenarnya begini, kalau saya tuh saya sebenarnya ini juga bahan yang menarik untuk diskusikan ya. Saya tuh sering ngomong ke teman-teman guru sama orang tua. Sebenarnya sekolah-sekolah itu ada satu hal Pak dari kemajuan teknologi ini. Membendung menjaga, membentengi anak dari pergaulan yang salah .2 di dunia maya. Nah ini mungkin banyak yang tidak setuju ya. Saya itu kenapa ya kalau banyak yang tidak setuju mungkin dan saya, tapi saya bilang game itu bagus untuk anak Pak. Melatih nalar, melatih kemampuan berpikir kritis, melatih logisnya. Dan jurnal itu seabrek-abrek yang nulis game itu meningkatkan kemampuan kognitif. Jurnal ya? Jurnal. Berarti penelitian ini? Yes. Tapi ada juga jurnal yang Ya pasti ada dua kan. offside sisi gitu. kan. Terus teman saya bilang, terus kenapa banyak gamer yang, kan saya juga gamer Pak dulu. Oke. Cuma sudah Pensiun. ya dulu kan hardcore gamer Pak, zamannya Point Blank, Crossfire, apa dan sebagainya, kita kan main itu, Counter Strike dan sebagainya. Terus saya bilang, yang tahu enggak yang berbahaya dari anak-anak pergaulan dunia maya? Setelah bermain gamenya Pak. Oke, efek di reality. Komunitasnya. Ya. Ini. Setelah bermain game, dia punya grup WA, itu yang rawan Pak. Kirim-kirim link aneh. Oh, gitu ya. Iya, kirim link porno, link apa. Kan bosan main game kan? Oh iya. Makanya saya bilang orang-orang yang bermain game sendiri, nah itu sebenarnya masih cenderung aman sih kalau menurut saya. Yang rawan itu kan cara bergaulnya Pak. Tidak ada mungkin Pak. Saya tidak tahu kalau ada guru di Indonesia yang pernah bikin klan sama muridnya. Cuma saya mungkin Pak. Zamannya main COC. Oh, COC. Ya, saya bikin klan sama siswa saya Pak. Dan kalau kita mau Pak, kalau kita mau war besok anak itu harus persentase di depan saya Pak. Saya suruh persentase. Begitu Mana persentase? Persentase kau pakai archer berapa, pakai giant berapa. Oh, logikanya kenapa kau mereka pakai ya. 3? Kau jelaskan sama saya. Kenapa kau serang yang tahun hal yang mana yang kau mau serang ini? Kenapa kau serang ini? Jelaskan sama saya. Kan melatih nalar kok Pak. Dia belajar hitung-hitungan, belajar itu yang disebut dengan soft skill kalau menurut saya. Iya. Berarti lebih penting itu ya Pak, proses itu ya. Iya, proses berpikir. Soft skill itu ya. Nah, Soft kemudian skill. kalau karakter
Sebenarnya dulu sempat mau main ini apa sih namanya? Sempat Mobile Legend sebenarnya. Serius Pak. Cuma karakternya ML dulu itu banyak Iya, yang pakainya benar. vulgar ya. Iya. Sampai jangan. Kalau ada Mobile Legend syariah saya tertawa tangan. Karena pakainya agak kan. Iya. Ngeri-ngeri lah. Jangan lah. Untuk anak SMP yang kurang cocok. Nah, jadi itu dan saya persentase di Pustekom Kemendikbud online itu saya bahas apa? Magic Cheese. Oh begitu. Yes, bikin PowerPoint saya. Zoom se-Indonesia. Magic Cheese itu melatih nalar, Pak. Melatih logik. Berarti kita jelaskan tentang itu ya? Itulah yang saya bilang tadi. Kalau Anda logiknya bagus, nalarnya bagus, dia kerja dimanapun itu bisa, Pak. Karena hal teknis itu mudah dilatih. Tapi kreativitas, improvisasi, Betul. Dan itu yang belum itu bisa didapat lewat sekolah, bisa didapat lewat bermain game. Gamenya juga nggak harus digital juga sih. Main Enggo Sembunyi, main Benteng itu kan butuh kreativitas juga, butuh kolaborasi. Itu yang saya sebut life skill. Ada anak jago tapi enggak, kalau kita main sama-sama dia kita kalah terus. Iya. Kalau udah solo jago dia. Iya. Kalau rame. Ah, itu kan berarti dia bagus, punya improvisasi bagus, tapi lemah di kolaborasi. Iya. Ada anak seperti itu, Pak. Kayak zaman kita pinter tapi belum tentu jago organisasi. Betul. Itu kan yang harus kita lengkapi anak-anak itu. Oke. Poinnya di situ ya. Iya, kalau saya. Jadi memang guru harus keluar dari zona lama mengajar, stylenya harus berbeda. Kita harus lihat anak kita ini hidup di zaman seperti apa sekarang. Apalagi kalau kita bahas lebih jauh ya cara menangani anak mungkin ya. Iya, betul Pak. Kita sudah tidak perlu lagi hal yang fisik-fisik gitu ya. Iya. Ya karena itu sudah rawan sekarang di mana-mana viral gitu ya. Betul. Kayak memukul anaknya butuh pendekatan yang jauh lebih soft lah. Anak-anak Gen apa sih namanya mereka nih? Gen Z ya, bukan lagi malah Gen Z di bawahnya lagi, Alpha ya. Itu waduh manjanya luar biasa Pak. Iya, jadi harus di handle sedemikian rupa. Nah, aplikasi saya ini itu diinstal sama orang tua juga. Oh gitu. Ya, jadi nanti kalau ada sesuatu, ada pendampingan, ada masuk notifikasi. Masuk. Dan mereka nanti bisa akses secara full, dia lihat persensinya anaknya. Jadi ceritanya kita mau bangun komunikasi data yang betul transparan ke orang tua. Jadi orang tua itu dia tahu betul itu anaknya. Oh, jam mapel ini dia tidak hadir, banyak rupanya, nilainya yang ini. Oh, ada ini belum lengkap sehingga datanya. Jadi dia tahu betul itu anaknya. Kita nggak meraba-raba lagi di rumah. Ini anak gimana sih di sekolah betul, kan? Betul. Itu harapan besar. Dan kita dapat data yang real based on data dari yang guru-guru semua input. Dia real time. Luar biasa. Siapa tahu bisa mungkin nanti kita kerja sama dinas Boleh. ini. Oke, enggak ada masalah. Semua juga terbuka untuk semua juga Pak ya. Karena ini siapapun yang jelasnya sebenarnya kita butuh itu konsep yang seperti itu. Kita digitalisasi, kita gunakan AI di dalamnya untuk bantu kita mapping, profiling data. Iya. Kemudian itu tadi data betul-betul real time, orang tua tahu. Iya. Jadi kalau anak misalnya melanggar, coba saya cek apa. Jadi misalnya kayak begini ya, ini ada Aisyah. Ini kan ini akunnya login orang tua ya sekarang ya. Itu Aisyah misalnya kayak begitu ya. Nah, itu kalau misalnya saya input di sini pelanggaran misalnya ya, saya masukkan Ini orang misalnya. tua. Oh ya ini sekarang Aisyah ya. Oke. Jadi misalnya saya taruhlah tertutup, di close aja mungkin, di close. Oh, keluar ya. Oh iya, close, tutup saja misalnya. Nah, misalnya Aisyah misalnya hari ini dia datang terlambat, apel gitu. Itu nanti saya simpan. Muncul. Yes. Saya tekan ini, Pak. Iya, untuk notifikasinya. Langsung ya? Iya. Jadi seperti jadi dia kayak inbox. iya, masuk notifikasi. Kalau diklik nanti itu langsung itu pelanggarannya. Oh, oke. Bukan cuma pelanggaran, ada pembiasaan yang gerakan 7 kebiasaan itu. Orang tua nanti menginput di sini. Ada data yang tombol tengah itu, di menu depan itu dia input tuh kebiasaannya. Tapi kalau menurut saya bagus sih Pak. Karena kan seperti yang Bapak bilang tadi, guru-guru itu kan perlindungannya kurang. Sebenarnya ini bisa jadi database. Ya, karena kita punya data ini, Punya anak data. Bapak Ibu tuh seperti ini. Dari dulu rekornya gini. Ada yang mau kita tangani, Bu. Wow, it's Jangan amazing. kita langsung Keren marah-marah. banget, ini Data keren. ini siapa yang aku butuh datanya sudah di situ, Bapak Ibu. Kita kan butuh kita butuh kerjasama loh ini, Bu. Maksudnya jangan marah-marah. Dari Ini dulu anak sudah loh, ini pernah. pelanggarannya ini. Ini ada masalah. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk mendeteksi anak-anak yang berperilaku negatif. Anak-anak yang bagus itu terdeteksi di sini, yang nilainya tinggi-tinggi itu
kita bisa tidak lanjuti untuk pembimbingan olimpiade misalnya dan sebagainya. Dan punya data yang valid Data valid. dalam memilih dia. Yes. Jadi kalau ada sekolah misalnya, ada lomba ini, langsung cek saja siapa di situ yang paling tinggi, ada sudah lengkap ini. Oh, yang bahasa Indonesia yang paling tinggi. Panggil ini 4 orang. Kita Kan tes based dulu. on proses keseharian. Yes. Luar biasa ini aplikasi, Pak. Nah, jadi sebenarnya itu tadi aplikasi ini, Pak. Saya sempat tanya AI kisaran harga, dia sebutkan sampai 40 jutaan, Pak. Oh, begitu ya. Untuk kita buat. Dianalisis. Iya, saya suruh analisa. Saya cek-cek di Fiverr, ya mirip lah. Oke, ya. Dan saya bikin dengan AI. Ini kan sekarang lagi rame nih, banyak mau minta kelas pelatihan. Perwin bikin kelas pelatihan, saya tunggu dulu mau puasa. Kan banyak sekarang, Pak. Dan saya Indonesia kan, teman-teman saya banyak. Iya, kan, betul. Betul ya Pak Erwin ya. Wah, bikin pelatihan begini. Jadi intinya sebenarnya kalau kita singgung AI itu adalah tadi yang kita kembali ke depan ya. Iya. Hope atau fury hope, Pak. Ya ini harapan. Banyak hal yang belum lagi kalau kita bahas di dunia kesehatan, di teknologi bahwa mungkin kita sering baca-baca lah. Iya, betul. Artikel-artikel bagaimana AI itu bisa mendeteksi Kanker, perilaku-perilaku yang tidak bisa lazim itu. menimbulkan penyakit tertentu. Itu kan ya disclaimer, AI bisa buat kesalahan. Oke, tapi kan Who knows, suatu saat ke depan itulah fungsi kita yang human manusia ini kan, menganalisa ulang. dia itu seperti asisten kita yang ahli. Yes, saya selalu mengabaratkan AI itu saya punya sahabat profesor yang saya siap tanya 24 jam tanpa marah-marah, Pak. Tapi keputusan final ada di kita. Ya, betul. Ya, ada kata mungkin karena kayaknya Pak Erwin kita nggak bisa satu sesi nih, kayaknya saya harus undang lagi berikutnya. Sesi berikutnya sangat menarik sekali dan sangat update tentang AI. Ya, siapa tahu ada pesan-pesan mungkin Pak Erwin sebelum kita tutup. Ya, kalau saya sih untuk teman-teman guru ya khususnya ya, kita jangan berpangku tangan diam-diam saja melihat teknologi berkembang saat ini. Kita harus punya rasa penasaran juga, punya curiosity ya, punya rasa penasaran untuk mau tahu tentang itu. Jadi mau belajar tentang teknologi apapun itu, karena tools-tools itu pasti akan sangat bermanfaat di tugas kita sebagai guru di ruang-ruang kelas. Jadi tidak usah khawatir dengan AI. Yang kita khawatirkan itu adalah cara menggunakan AI itu. Ya, kalau kita tidak bagus cara menggunakannya, itu akan bisa malah berbanding terbalik dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita gunakan dengan cara yang seperti yang saya sebutkan, dan saya yakin masih banyak cara lain yang jauh mungkin lebih menghasilkan sesuatu yang wah, khususnya untuk anak didik kita. Nah, itu tentu bisa sesuai lah dengan apa yang kita harapkan, bahwa ini benar-benar hope, harapan kita untuk bisa memperbaiki anak. Intinya jangan alergi dengan kemajuan teknologi, karena itu tidak bisa dilawan, Pak. Bisa dilawan, betul. Dia akan datang, kita harus siap. Sudah terbukti dari zaman dulu ya. Iya. Sudah dari zaman dulu lah. Makasih banyak Pak Erwin atas waktunya. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Siap.